Halo teman-teman, selamat datang di Kislun Channel yang bahas musik, lagu, dan lainnya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat terus dan bahagia terus ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan mereact ataupun mereview teman-teman salah satu video yang lagi trending nomor 1 di YouTube Indonesia. Video musik pastinya ya teman-temannya, dari Aurel Hermansyah. Jadi doi ini anaknya Anang gitu ya, lumayan terkenal, pasti lo juga semua tahu. Dan dia ini baru ngeluarin musik ataupun baru ngeluarin single yang judulnya Kepastian kalau gue nggak salah ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Dan sekarang ini tuh dia lagi posisinya nomor 1 trending di YouTube Indonesia yang menggeser Blackpink teman-teman. Tadinya gue pengen mereact ataupun mereview Blackpink, cuma karena Aurel ini bisa menggeser, kayaknya Aurel lebih keren nih berarti video musiknya nih, dan lagunya mungkin lebih enak gitu ya. Jadi gue memutuskan untuk mereact ataupun mereview video dari si Aurel aja teman-teman. Nah, tapi teman-teman sebelum lu nonton video ini, alangkah baiknya lu bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalain loncengnya supaya lu gak ketinggalan video-video berikutnya dari Kislun Channel. Nah langsung aja kita masuk ya teman-teman ya ke YouTube-nya. Nah ini udah masuk YouTube ya teman-teman, dan ini dia teman-teman ya videonya. Nomor 1 trending Aurel Hermansyah, judulnya Kepastian, official music video. Nomor 1 trendingnya, dan per gua bikin video ini itu udah 6 juta views ya teman-teman ya. Premiernya atau launchingnya itu tanggal 3 kemarin, Juli 2020. Like-nya di 500.000 orang, untuk unlike-nya yang gak sukanya di 17.000 orang ya teman-teman ya. Nah sebelum masuk video klipnya, seperti biasa kita baca-baca dulu untuk deskripsinya apakah dituliskan lengkap atau tidak gitu ya teman-teman. Nah ini diproduce oleh My Music Records, channel YouTube-nya, yang subscribe ada 1 jutaan orang. Nah di sini dikasih tahu nih cara unduh nada sambung pribadi Aurel Hermansyah Kepastian. Nah di sini ada kode-kodenya nih teman-teman ya. RBT teman-teman. Jadi kalau misalkan lu masih pakai RBT dan lu masih kayak bangga gitu kalau lu punya RBT ya. Nah di sini ada Telkomsel, Indosat, XL, dan Tri teman-teman ya. Gua nggak tahu sini apakah masih penting ya RBT kayak gini, karena kan kalau zaman dulu sih keren gitu loh kalau pakai RBT tuh, nada sambung nggak yang tut gitu doang, tapi ada musik orang sih keren. Tapi kalau sekarang sih kayaknya malah kayak nyedot pulsa gitu ya, males ya teman-teman ya. Tapi di sini kalau misalkan lu masih mau untuk pakai RBT gitu, boleh teman-teman. Di sini dikasih tahu kode-kodenya ada Telkomsel, Indosat, XL, dan Tri ya, bisa lu langsung daftar aja. Download dan streamingnya dikasih tahu juga di sini teman-teman. Ada di Langit Musik, ada di Apple Music, ada di Joox, ada di Spotify, ada di YouTube Musik juga, dan di sini ada link-linknya teman-teman, lu bisa langsung klik aja kalau misalkan lu pengen dengerinnya di platform lain. Nah, di sini ada song credit title. Ini gue paling suka. Yang beberapa video kemarin kayak misalkan Ella Karisma dan Baso Ima itu dia memberikan secara lengkap credit title orang-orang di belakang layar dari videonya. Menurut gue ini menjadi penting banget untuk si artis tuh ngasih tahu gitu loh, karena sebagus apapun lu, secantik apapun lu, kalau misalkan lu gak punya tim yang solid yang ngeproduce lu ataupun yang memproduksi video klip lu gak bagus gitu ya, lu gak bakal jadi apa-apa gitu. Nah itulah menjadi penting bahwa kayak misalkan kayak komposernya dikasih tahu, produsernya, sutradaranya harus dikasih tahu, karena mereka juga butuh exposure gitu. Mereka tuh butuh dikasih tahu juga bahwa ini orang-orang hebat di belakang layarnya. Jadi gue paling seneng dan paling respect gitu kalau misalkan ada musisi yang memberikan deskripsi lengkap orang-orang yang memproduksi musiknya gitu ya. Nah di sini song credit title-nya ada artisnya Aurel Hermansyah, namanya tuh Aureli Hermansyah ya, gue baru tahu sih. Aureli Hermansyah. Titelnya Kepastian judulnya teman-teman. Produsernya itu produsernya itu William Chow. Komposernya Ade Govinda. Musik produsernya Tohpati, gokil, dia langsung pakai Tohpati untuk musik produser. Vokal directornya ada Asanti, nyokapnya sendiri ya teman-teman ya. ini agak lucu sih. Vokal directornya Asanti itu setahu gue bukan penyanyi ya. Dulu sempat nyanyi sama Anang itu juga kan. Dan suaranya menurut gue sih biasa aja gitu. Kenapa dia yang jadi vokal director gitu? Kenapa nggak langsung pakai yang bagus aja gitu kan? Karena kan di sini komposernya, musik produsernya itu udah Tohpati, komposernya udah Ade Govinda. Vokal directornya agak lucu nih, nyokapnya sendiri nih. Mungkin biar budgetnya agak murah gitu ya. Terus mixed by Eko Sulistyo, di mixnya, di masternya oleh Benito, master lagunya teman-teman. Labelnya My Music Record, label dia sendiri. Mungkin ini labelnya Mas Anang juga kali ya. Publishernya Creative Indigo Music. Oke, dan di sini banyak banget nih ada ini dia kayak mau menceritakan sih kalau misalkan gue lihat ya.
Di bawahnya gitu deskripsinya, Aurel Hermansyah merupakan putri dari musisi Anang Hermansyah. Oke. Mengawali debutnya di tahun 2010 dengan lagu Tanpa Bintang. Setahu gue lagunya yang Tanpa Bintang ini lumayan enak teman-teman, karena ini ciptaan Anang ya. Kalau gue nggak salah sih kayaknya ciptaan Anang. Anang tuh kalau nyiptain lagu tuh selalu enak gitu kalau lagu pop gitu ya. Tanpa Bintang menurut gue lagunya lumayan enak tuh dulu tuh, gue agak lupa sih lagunya kalau gue nggak salah ya. Selain bernyanyi juga sempat membintangi beberapa film. Oke. Terus banyak ya teman-teman, lu bisa baca sendiri sih ini. Kepastian. Nah, ini kepastian bercerita tentang penantian dan harapan untuk sebuah kepastian di dalam hubungan ya. Tak sedikit juga orang mengaitkan lagu ini dengan status hubungan Aurel bersama sang konten kreator ternama. Oh iya, jadi kalau misalnya lu belum tahu, Aurel ini pacaran sama Atta Halilintar teman-teman ya. Aurel Hermansyah menyuguhkan nuansa grande dari lagunya kali ini. Oh siap, grande, oke. Dalam penggarapan musiknya, lagu ini bisa dibilang merupakan salah satu produksi musik termahal oleh My Music Records. Gokil. Tuh dikasih tahu bahwa ini tuh salah satu produksi paling mahal nih budgetnya ya. Ya oke lah, karena di sini aja dipakai Tohpati sama Ade Govinda ya. Mungkin memang dari situ juga, dan mungkin nanti kita lihat juga video klipnya dan kita lihat lagunya nih teman-teman ya. Enak atau enggak? Karena kalau misalkan lagunya enggak enak, menurut gue mau semahal apapun produksinya ya menurut gue jadi sia-sia gitu kan. Kalah sama KKI lah. KKI kemarin menurut gue biaya produksinya tuh budget banget gitu, maksudnya rendah banget tapi bisa trending juga nomor 1 gitu, dan banyak orang yang suka ya. Terus selain melibatkan Tohpati sebagai musik produser, lagu Kepastian ini juga dibalut dengan string section yang direkam di Paraguay, Ceko, Czech Republic. Ini gokil sih menurut gue. Agak gokil tapi agak lucu juga gitu. Karena kenapa ya? Ini kan string sectionnya direkam di Paraguay, jadi salah satu kota di Ceko lah ya teman-teman ya. Czech Republic itu Ceko. Kenapa harus direkam di sana gitu? Emang nggak bisa direkam di sini kan? Ini kan jadi mahal. Ini hal yang nggak perlu menurut gue, string sectionnya direkam di luar negeri dan jauh lagi di Ceko gitu. Gue ngerti sih pertimbangannya apa, mungkin apa ya? Mungkin ada temen di sana gitu, di luar negeri di Ceko, jadi ya sekalian rekamin. Untuk teman-teman yang nggak tahu, string section itu ini ya teman-teman ya, biola gitu ya, itu namanya string section gitu, biola dan cello biasanya. Untuk rekaman vokal dilakukan di Jakarta. Oke siap. Apalagi Instagramnya nih, ada Instagram Aurel dan Twitter Aurel. Terus Indigo Artist Management, jadi ada manajemennya juga nih, lu bisa langsung follow aja kalau misalkan lu pengen masuk manajemen dari Mbak Aurel ya. Terus ada ininya juga nih, ada alamatnya, Caringin, Kafling 10, Cilandak, Jakarta. Oke teman-teman, daripada kita berpanjang-panjang, tadi tuh deskripsinya ya lumayan lengkap dan lumayan menceritakan isi lagunya sih. Jadi kita dikasih sedikit bocoran sebelum menonton videonya ya. Langsung aja deh teman-teman, kita lihat videonya kayak gimana. Kita full screen dulu. Nah, ini kita tarik dulu ya ke depan. Oke siap. Langsung kita react aja, kita nilai dan kita lihat apakah memang dia ini pantas video klipnya menjadi nomor 1 di YouTube Musik Indonesia. Langsung. Sebelum mulai lagunya teman-teman, video klipnya tadi awal-awal ya gue mengingatkan kayak video klipnya Krisdayanti, justru di beberapa video klip lamanya Krisdayanti. Jadi kayak nge-shoot pendek-pendek, angle-angle-nya tuh kayak zaman dulu video klip Krisdayanti sih. Cuma ini dibikin lebih lebih modern aja warnanya gitu, color tone-nya dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan gue lihat sih, ya tadi mengingatkan gue sekilas kayak video klip Krisdayanti sih, mamanya Aurel juga ya. Masih selalu dirimu dan masih tentangmu, tapi aku punya waktu karena ku tak mau ragu, buktikan depan mataku.
Gue pause dulu. Sepintas suaranya mirip nyokapnya, tapi nyokap yang barunya siapa? Ashanti. Kalau menurut gue ya, nggak ngambil nyokap, nggak ngambil suaranya Krisdayanti, justru sayang banget sih, karena kan menurut gue yang diva Krisdayanti ya. Tapi Aurel ini kalau gue dengerin tadi sepintas itu kayak suaranya Ashanti nyanyi justru. Cintamu padaku, aku butuh kepastian, kejelasan hubungan kita. Aku mau semestinya kau dan aku jadi satu. Apa namanya, kita tadi udah denger ya dari part pertama sampai ref pertama. Menurut gue sih ini lagu belum biasa aja nih, masih biasa aja gitu. Gue nggak tahu nanti di part-part selanjutnya apakah memang sesuai dengan yang di deskripsikan tadi gitu kan. Ini kan nuansanya pengen grande katanya kan, maksudnya besar gitu. Tapi di part pertama sampai di di ref pertama gue masih ngerasa biasa aja. Dan nadanya sih nada pop banget gitu ya, maksudnya lo gampang dicerna sih nadanya. Tapi enaknya sih belum nih, masih biasa aja nih. Aurel cantik by the way ya teman-teman ya. Tapi aku punya waktu, karena ku tak mau ragu. Buktikan depan mataku cintamu padaku. Aku butuh kepastian, kejelasan hubungan kita. Aku mau semestinya kau dan aku jadi satu. Ini string sectionnya nih teman-teman yang direkam di Ceko. Aku butuh kepastian, kejelasan hubungan kita. Aku mau semestinya kau dan aku jadi satu. Jadi satu. Aku mau kepastian. Oke, habis ya. Oke, masih ada sih. Udah habis. Ada lagi. Oke, sip. Itu dia tadi ya lagunya Aurel, judulnya Kepastian. Gimana menurut lo teman-teman, lagunya enak atau enggak? Menurut gua sih biasa aja sih lagunya. Lagunya biasa aja. Nggak tahu ya, karena memang gue baru dengerin sekali mungkin, karena kan ada beberapa lagu yang lo harus dengerin berulang-ulang kali baru kedengeran enaknya gitu. Tapi lagu ini sih gue biasa aja sih, maksudnya mendengarkannya gitu. Ini kita tarik dulu deh, kita ambil dulu scene Aurel yang cakep mungkin. Inilah ya. Nah, ini nggak cakep lagi, ntar dulu ya, kita cari dulu scene yang oke-nya. Aurel cantik by the way di sini. Untuk ininya ya, untuk make up-nya gue suka banget sih. Setelah laki-laki kalau nggak suka sama make up-nya Aurel, menurut gue ya lucu gitu, karena menurut gue di sini sih doi cantik sih. Doi cantik banget menurut gue gitu. Oke, kita balik lagi ke lagunya ya teman-teman ya. Lagunya menurut gue masih biasa aja, gue nggak tahu ya.
lagunya biasa aja. Terus tadi ada string section, kalau misalkan teman-teman dengerin di tengah-tengah lagu itu kan kayak ada apa namanya, ada biola, suara biola string gitu kan, ternyata yang direkam di Ceko. Menurut gue kayak nggak ada ininya sih, maksudnya mau direkam di Ceko juga di Indonesia juga kayaknya bisa bagus itu deh. Kayak nggak ada ininya, kayak nggak ada value-nya gitu, nggak ada nilainya. Maksud gue sama aja gitu. Gue kira nanti string section direkam di Ceko bakal kayak gimana permainannya, atau mungkin di barnya jauh lebih panjang gitu. Ternyata enggak, biasa aja, string sectionnya biasa aja. Terus musiknya juga biasa aja sih teman-teman ya. Musiknya biasa aja. Yang menarik itu menurut gue yang apa namanya, yang mencuri perhatian gue justru si Aurel ya, si cantik menurut gue gitu. Di beberapa part tadi ada shoot dia tuh kelihatan banget cantiknya gitu. Kalau dari lagu sih gue biasa aja sih teman-teman ya. Terus apa namanya, kalau untuk aransemennya, kalau untuk produksi musik sih udah sangat bagus ya menurut gue, udah sangat keren gitu. Karena kan yang dibikin oleh profesional. Jadi kalau untuk itu kita bisa kesampingkan. Tapi kalau untuk lagu menurut gue lagunya biasa aja. Terus grande yang diinformasikan di deskripsi juga yang akan terlihat megah juga gue nggak dapet megahnya, nggak dapet wahnya gitu dari lagu ini. Tapi yang kalau untuk nadanya sendiri sini nadanya cukup pop ya teman-teman ya, nadanya cukup pop. Mungkin kalau misalkan lo yang suka sama Aurel dan lo ngefans sama Aurel, lo bakal suka sama lagunya sih kayaknya gitu, karena nadanya pop banget dan gampang diingat. Mungkin itu sih yang bisa gue komentarin ya. Tapi kalau overall, kalau dari lagunya, menurut gue lagunya masih biasa aja sih. Gue sih berharap sebetulnya Anang yang nyiptain. Gue nggak tahu nih Anang bukan sih penciptanya gitu. Tadi kayaknya di ini nggak dikasih tahu deh songwriternya siapa ya di deskripsinya. Karena kalau misalkan Anang harusnya dia bisa menciptakan lagu yang enak sih. Anang itu kalau nyiptain lagu pop menurut gue enak sih. Tapi ini lagunya B aja. Cara nyanyinya Aurel juga sama persis menurut gue, hampir sama nyokapnya Ashanti. Karena emang di direct sama Ashanti sih. Gua nggak tahu nih kenapa bisa jadi trending ya teman-teman. Menurut gua ini sama Soimah kemarin. Kalau misalkan lu belum nonton review lagunya Soimah, nanti lu bisa klik aja. Gua akan kasih cardnya nih sekarang. Lu bisa langsung klik aja. Menurut gua itu harusnya yang jadi trending sih dibanding ini ya. Nggak tahu ini kenapa bisa jadi trending, gua nggak tahu. Kenapa? Karena fansnya Aurel banyak. Apa karena fansnya Atta juga banyak gitu kan, karena mereka berpacaran. Jadi Aurel ngeluarin video klip, fansnya Atta yang begitu banyak subscribernya nontonin musik ini gitu. Menurut gua nggak fair sih kalau misalkan doi yang trending ya. Mungkin bisa masuk trending yang mungkin 10, 9, 8, 5 udah paling tinggi, menurut gue 3 gitu. Lebih bagus sih Soimah menurut gue yang trending ya. Lagi-lagi video klip Soimah menurut gue jauh lebih artistik, lebih deep, lebih dalam menurut gue gitu. Ini sih menurut gue ya teman-teman ya. Kalau misalkan menurut lo kayak gimana, kalau misalkan lo memang punya ada opini lain, menurut lo video klip ini keren, musiknya enak, ya silakan lo langsung tulis aja di kolom komentar teman-teman. Gue masih belum tahu sih ini kenapa bisa jadi trending, masih misteri. Kenapa Aurel bisa trending menggeser Blackpink malah. Karena menurut gue musiknya B aja teman-teman. Kayak gitu sih menurut gue ya. Oke deh teman-teman, mungkin itu aja reaksi dari gue dan review dari gue. Yang jelas Aurel cantik banget, shoot video klipnya gue suka, soft banget, warnanya enak banget dilihat mata. Tapi kan yang kita nilai kan lagunya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sih. Boleh lo langsung kita bisa diskusi aja di kolom komentar kalau misalkan lo tahu nih kenapa bisa di trending video ini. Kenapa gitu alasannya, bisa langsung lu tulis aja di kolom komentar teman-teman. Oke gitu aja teman-teman ya. Kalau misalkan lu berguna video ini berguna bagi lu bisa langsung like, komen, dan share, dan bagikan juga ke teman-teman lu. Jangan lupa subscribe juga teman-teman. Itu aja dulu dari gue. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.